Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-ghurril muhajjalin al-bararatil mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin hadirat, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita insyaallah akan menjelaskan dan mengulas sedikit tentang makna salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat, bagaimana cara membaca salawat dan bagaimana cara menulis salawat yang benar. Di dalam suratul Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah kepada Nabi tidaklah seperti ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin menyampaikan solawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallim, misalkan. Tetapi salawatnya Allah kepada Nabi tidaklah seperti kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka bacaan solawat kita berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, dan berupa doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan salawat dan salamnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa as-salatu minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal mu'minin du'aun wa tadarru'. Salawat Allah kepada Nabi adalah rahmah. Ya, bukan salawat yang sama dengan ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana sudah kita pelajari bersama-sama, sifat kalam Allah bukanlah berupa suara. Sifat kalam Allah bukanlah berupa bahasa Arab dan bahasa-bahasa non-Arab. Dan sifat kalam Allah bukanlah berupa rangkaian huruf. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tidaklah bermula dan tidaklah berakhir. Tidak sama dengan pembicaraan kita, tidak sama dengan bacaan kita, tidak sama dengan perkataan-perkataan yang biasa kita ucapkan. Membutuhkan lisan, membutuhkan organ-organ pembicaraan, ya, organ-organ di dalam mulut kita sehingga kita bisa berkata-kata atau berucap. Sifat kalam Allah tidaklah seperti itu semuanya. Jadi salawat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, adalah rahmah. Ya, rahmah yang disertai dengan ta'zim, yang disertai dengan syaraf, rahmat yang disertai dengan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau rahmat yang disertai dengan tambahan syaraf, tambahan kemuliaan, tambahan keluhuran derajat, ketinggian derajat yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Bersolawat kepada Nabi itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmatnya kepada Nabi yang disertai dengan tambahan keagungan dan tambahan kemuliaan serta ketinggian dan keluhuran derajat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solawat malaikat, solawatnya malaikat. As-salatu minal malaikati istighfar. Salawatnya malaikat adalah berupa istighfar. Istighfar, hadirin sekalian, bisa bermakna permohonan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seseorang. Istighfar ya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Bisa juga istighfar ini berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menambahkan derajat, menambahkan kemuliaan kepada seseorang ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi ketika seseorang beristighfar sementara dosanya sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istighfar itu bagi dia adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus menambahkan derajat kepadanya, terus menambahkan kemuliaan kepadanya, terus menambahkan keluhuran derajat kepadanya. Kemudian solawat dari orang-orang mukmin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah doa. Kita ketika mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ay natlubu minallahi ta'ala an yazida Muhammadan syarafan wa ta'zima. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah tambahkanlah kemuliaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengatakan Allahumma sallim ala Muhammad ay natlubu minallahi li rasulihi al-aman mimma yakhafuhu ala ummatihi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keamanan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau takutkan, dari apa yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya, agar apa yang beliau khawatirkan itu tidak terjadi kepada umatnya. Hadirin sekalian, inilah makna dari salawat Allah kepada Nabi, salawat malaikat kepada Nabi, dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hal lain yang penting untuk kita sampaikan mengenai cara membaca solawat yang benar agar kita mendapatkan barokah solawat, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersolawat, maka haruslah solawat itu kita lafalkan dengan benar dan kita tulis dengan benar kalau memang itu adalah berupa tulisan. Yang pertama adalah Allah, tidak boleh dibaca Allah. Jadi ketika kita membaca salawat kemudian kita mengucapkan Allahumma, maka janganlah memendekkan lafal Allah sehingga menjadi Allahumma. Allahumma, nama Tuhan kita bukan Allah tapi Allah. Tidak boleh mentahrif nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama ahli sunnati wal jamaah, mentahrif nama Allah hukumnya adalah haram. Mentahrif, mengubah, menyelewengkan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga membacanya dengan salah, maka ini hukumnya adalah diharamkan oleh para ulama syariat Islam. Jadi Allah, Allahumma, bukan Allahumma. Allahumma. Kemudian yang kedua, huruf ma tidak boleh dibaca panjang. Karena saya sering mendengar ketika lantunan puji-pujian ya, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan antara azan dan iqamat, seringkali kita mendengar, kita bukan hanya saya, seringkali kita mendengar Allahumma sholli, Allahumma, ma-nya dipanjangkan. Nah, ini menyalahi apa yang telah digariskan oleh para ulama ketika kita membaca sholawat, maka huruf ma dalam kata Allahumma tidak boleh dibaca panjang. Jadi wajib dibaca pendek, Allahumma. Kemudian yang ketiga, sholli ya. Pada kata sholli
Yang pertama adalah sodnya. Sod jangan dibaca sho, dan juga jangan dibaca sa. Allahumma salli. Nah, ini berbeda nanti maknanya. Yang benar adalah sod, ya, Allahumma salli, Allahumma salli. Kemudian kata li, ya, huruf lam yang di kasrah ini tidak boleh dibaca panjang. Para ulama mengatakan bahwa apabila dibaca panjang, maka itu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala berjenis kelamin perempuan. Na'udzubillah. Jika tidak paham maknanya, maka hukumnya adalah haram, karena itu mengubah makna sholawat. Jika tidak paham maknanya, hukumnya adalah haram. Jika paham maknanya, maka hukumnya adalah kufur, karena menganggap Allah Subhanahu wa taala berjenis kelamin perempuan. Jadi wajib dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Allahumma sholli, wajib dibaca pendek. Ya, ketika kita membaca sholawat tibbil qulub misalkan, ini adalah sholawat yang paling populer di masa pandemi. Ya, 2 tahun belakangan ini di masjid manapun, masjid-masjid ahli sunnati wal jamaah, di musola manapun, musola-musola ahli sunnati wal jamaah, maka selalu dilantunkan sholawat tibbil qulub antara azan dan iqamah sejak 2 tahun terakhir ini. Jadi wajib dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang, walaupun dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan lagu. Tidak boleh dibaca panjang. Jadi tidak boleh dibaca Allahumma sholli diseret, tidak boleh, ya. Tidak boleh dibaca panjang, wajib dibaca pendek. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Bahkan sebagian tidak hanya salah di dalam memanjangkan sholli, ya, tetapi ma-nya juga dipanjangkan. Allahumma sholli. Nah, ini wajib kita ingatkan, ya. Apabila kita mendengar lantunan sholawat tibbil qulub atau sholawat yang lain, ma-nya dibaca panjang, kemudian sholli, li dibaca panjang, maka orang yang membacanya wajib kita ingatkan. Jadi yang benar Allahumma sholli, ya, berhenti dulu, ala dan seterusnya. Allahumma sholli, jangan sampai diseret kemudian linya sampai dibaca panjang, Allahumma sholli. Nah, ini jika, sekali lagi, jika tidak paham artinya, maka haram, tidak mendapatkan barokah sholawat, tidak dapat pahala sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang membacanya berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang pertama adalah Allah, wajib dibaca panjang. Kemudian yang kedua adalah Allahumma, Allahumma, ma-nya tidak boleh dibaca panjang, wajib dibaca pendek. Kemudian sholli, yang ketiga adalah sholli, shod, dan shod harus dibaca dengan benar. Jangan dibaca dengan sin, jangan dibaca dengan shin, ya, tetapi dibaca dengan huruf shod sebagaimana tertulis bacaan sholawat itu. Kemudian sholli, li-nya tidak boleh dibaca panjang, wajib dibaca pendek. Kemudian yang keempat ada tradisi ketika membubarkan sebuah pertemuan, tradisi yang baik di Jawa. Saya tidak tahu kalau di tempat-tempat lain, terutama di tempat saya, ketika membubarkan pertemuan, sebuah pertemuan, maka salah seorang di antara yang hadir membaca sholawat, kemudian dijawab sholawat juga, dibalas sholawat juga oleh orang-orang yang hadir yang lain. Salah seorang di antara mereka mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian ada beberapa orang itu yang membalas dengan membaca sallu alaihi, sallu alaihi. Nah, membalas sholawat, ya, dengan mengatakan sallu alaihi itu artinya apa? Artinya adalah wahai orang-orang yang hadir, bacalah oleh kalian sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia sendiri, dia tidak baca sholawat. Jadi kalau mengatakan sallu alaihi itu artinya menyuruh orang untuk membaca sholawat, sedangkan dirinya ya boleh-boleh saja dan baik-baik saja, ya, menyuruh orang untuk membaca sholawat itu baik, tetapi dirinya sendiri tidak membaca sholawat. Nah, oleh karena itu ketika
ada salah seorang di antara yang hadir di dalam sebuah acara tahlilan istighatsah, kemudian dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka jangan dijawab shollu alaih, tetapi jawablah Allahumma sholli alaih atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih atau sallallahu alaih. Jika dibalas atau dijawab dengan shollu alaih, itu artinya menyuruh orang lain untuk membaca sholawat, sedangkan dirinya sendiri tidak membaca sholawat. Kemudian yang keempat, terkait dengan menyingkat bacaan sholawat di dalam tulisan, ya, ini tidak semestinya kita lakukan. Menyingkat bacaan sholawat menjadi SAW, ini tidak semestinya kita lakukan. Kita tidak akan mendapatkan barokah sholawat dengan menuliskan SAW setelah nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita singkat dengan shod atau shod mim atau shol'am, shod lam ain mim yang digandeng sebagai singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya hukumnya adalah makruh, ya, tidak sampai haram, tidak sampai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah hukumnya makruh sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dan sebaiknya kita hindari, sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah sholawat, kalau kita ingin mendapatkan pahala dari sholawat yang kita baca dan kita tulis, maka haruslah kita baca atau kita tulis dengan lengkap, dan haruslah kita baca serta kita tulis dengan benar, ya, benar dan lengkap. Kalau disingkat, ketika kita menulis nama Muhammad kemudian kita ikuti dengan SAW setelahnya, ini sama dengan orang yang setelah mengatakan Muhammad secara lisan lalu dia mengatakan SAW. Dapatkah dia pahala? Tidak dapat. Itu sama dengan tulisan SAW, ya, apabila ditulis dia tidak akan mendapatkan barokah sholawat. Apabila diucapkan secara lisan SAW atau Muhammad shod, gitu ya, atau shol'am atau shod mim, maka orang yang mengatakan seperti itu juga tidak akan mendapatkan barokah dan pahala dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kitab Irsyadus Sari, kumpulan karya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Salah satu kitab yang ada di sini adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Salah satu kitab karya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang dihimpun di dalam kumpulan kitab beliau ini adalah Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-muallimu fi maqamati ta'limihi. Di dalam halaman 95 beliau mengatakan al-babus tsamin, bab ke-8, fil adabi, menjelaskan tentang beberapa etika, beberapa adab, beberapa tata krama ma'al kutubi, terhadap kitab-kitab allati hiya alatul ilmi, yang merupakan alat belajar, wa ma yata'allaqu bi tahsiliha, dan hal-hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan kitab, wa wad'iha, dan hal-hal yang berkaitan dengan tata krama atau etika bagaimana meletakkan kitab-kitab itu, wa kitabatiha, dan penulisannya, bagaimana etika kita menulisnya. Wa fihi, di dalam bab ini, khamsatu anwa'in minal adabi, terdapat 5 macam dari etika. Sampai kemudian beliau mengatakan di halaman 99, al-khamisu, adab yang kelima, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyati, jika seseorang menulis atau menyalin sebuah tulisan dari kitab-kitab syara', dari kitab-kitab yang berisi ilmu agama, fayambaghi an yakuna ala taharatin, maka hendaklah dia dalam keadaan suci, mustaqbilal qiblati, dalam keadaan menghadap kiblat, tahiral badani, dalam keadaan suci badannya, wathiyabi, dan pakaiannya, bihabrin,
bihibrin tahirin, dengan tinta yang suci. Wa yabtadi'u kulla kitabin, dan dia hendaklah memulai setiap kitab bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dengan menulis bismillahirrahmanirrahim, sampai beliau mengatakan di halaman 100, wa kullama kataba isman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali seseorang menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba ba'dahu as-salata was-salam alaihi, maka hendaklah dia menulis setelah nama Nabi itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wajarat 'adatus salafi, dan telah berlaku 'adatus salafi, tradisi para ulama salaf, wal khalafi, dan para ulama khalaf, ya, tidak hanya para ulama yang bukan ulama juga, di masa salaf dan di masa khalaf telah berlaku sebuah tradisi bi kitabati sallallahu alaihi wasallam, berlaku tradisi menulis sallallahu alaihi wasallam setelah nama Nabi. Wala'alla dzalika liqasdi muwafaqatil amri fi qoulihi ta'ala, dan barangkali, kata beliau, hal itu bermaksud untuk mengamalkan dan melakukan suatu perkara yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian ini yang menjadi pokok pembahasan yang ingin kami sampaikan kepada para hadirin sekalian. Dalam kalimat berikutnya beliau mengatakan wala yakhtasirus sholata. Ini di kitab Adabul Alim wal Muta'allim, karya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU, salah seorang pejuang ahli sunnati wal jamaah di Nusantara, maha guru para kiai dan para ulama, tidak hanya di Jawa tetapi juga beliau adalah maha guru para ulama berbagai daerah di Indonesia. Beliau mengatakan di halaman 100 dari kitab ini, wala yakhtasirus sholata wala yakhtasirus sholata, dan hendaklah seseorang tidak menyingkat bacaan sholawat fil kitabati, dalam tulisan, walau waqa'atis sholatu miraron, walaupun sholawat itu tertulis berkali-kali, kama yaf'alu ba'dul mahrumin, ya, dan hendaklah seseorang tidak menyingkat sholawat dalam tulisan walaupun dia menulis sholawat itu berkali-kali. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin, sebagaimana penyingkatan sholawat itu dilakukan oleh beberapa orang yang terhalang dari barokah dan pahala sholawat. Fayaktubu, maka sebagian orang yang mahrum ini, yang terhalang dari barokah sholawat ini, fayaktubu, dia menulis shol'am, atau shad mim, atau shad mim, wa kullu dzalika ghairu laiqin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu tidaklah patut, tidaklah layak bagi keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, demikian bagian pertama dari kajian tematik mengenai sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.